Nama saya Andre Tio. Saya terjerat kasus tidak hafal musik kontemporer. Kak, permisi kak, kakaknya cantik banget. Pakai skincare apa nih? Salah tahu kayak gitu juga. Kak, kenapa dihukum kak? Kakak, apa dia? Aduh, besok ulangan SPK nih. Gak usah belajar deh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Oh my god, has been a long time since the last time I made educational videos, and today I'm going to make another educational videos for you guys. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu topik yang disebut dengan musik kontemporer. Ayo, siapa yang di sini suka seni musik atau suka seni atau emang tertarik aja sama musik-musik di dunia ini? Nah, kalian bakal suka sama konten aku yang satu ini. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share video aku. Yuk kita masuk aja ke videonya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita yang akan panjang ini, kita harus kenalan dulu sama yang namanya musik kontemporer. Jadi, apa sih itu musik kontemporer? Mungkin kalian bertanya-tanya, musik kontemporer tuh apa sih? Gitu. Jadi, musik kontemporer adalah jenis musik yang berkembang pada abad ke-20 hingga sekarang dengan gaya yang eksperimental, inovatif, dan seringkali tidak mengikuti aturan musik-musik tradisional. Nah, musik ini biasanya menggabungkan berbagai unsur musik dari berbagai genre yang berbeda dan sering menggunakan teknologi modern dalam penciptaannya. Stop dulu. Pasti kalian bingung, gimana cara bedain musik kontemporer, musik klasik, musik jazz, musik pop, musik metal, rock. Jadi, ternyata musik kontemporer ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan musik dengan genre lain. Di antaranya yaitu yang pertama, eksperimen bunyi. Musik kontemporer ini menggunakan suara-suara unik, termasuk suara dari benda-benda sehari-hari. Kemudian, suara elektronik, atau juga teknik vokal yang tidak biasa. Jadi, out of the box deh. Nah, yang kedua, menariknya, musik kontemporer ini tidak terikat pada harmoni dan melodi tradisional. Maksudnya apa tuh? Nah, musik kontemporer ini bisa memiliki harmoni yang kompleks atau bahkan tanpa melodi yang jelas. Tapi itu dihitung sebagai seni, dan itu seni kontemporer. Yang ketiga, pengaruh beragam genre dan budaya. Musik kontemporer menggabungkan unsur musik klasik, jazz, elektronik, rock, hingga musik tradisional dari berbagai daerah. Nah, yang kelima, komposisinya tidak biasa. Musik kontemporer ini bisa berupa improvisasi, pola ritmis yang unik, atau penggunaan notasi musik yang tidak konvensional. Jadi, udah tahu kan bedanya musik klasik, musik rock, musik jazz dengan musik kontemporer ini. Eits, jangan beranjak dulu ya guys, ceritanya masih panjang. Sekarang kita masuk ke sejarah musik kontemporer. Saat musisi mulai melawan aturan. Halo kaum mager, jangan skip dulu ya. Kalian harus tahu klasifikasi sumber bunyi untuk ulanganmu besok. Sumber bunyi bisa diklasifikasikan berdasarkan cara bunyi yang dihasilkan. Yang pertama ada idiofon, yaitu bunyi yang berasal dari getaran dari badan benda itu sendiri. Contohnya seperti gong, angklung, dan triangle. Yang kedua ada membranofon, yaitu bunyi yang berasal dari membran yang bergetar. Contohnya seperti drum, gendang, dan rebana. Yang ketiga ada kordofon, yaitu bunyi yang dihasilkan dari senar yang dipetik atau digesek. Contohnya seperti gitar, biola, dan juga kecapi. Yang keempat ada aerofon, yaitu bunyi yang berasal dari udara yang bergetar dalam suatu ruangan. Contohnya seperti suling, trompet, dan saksofon. Dan yang terakhir ada elektrofon, yaitu bunyi yang berasal dari alat elektronik seperti keyboard, synthesizer, dan sampler. Gak perlu dihafal, cukup dimengerti. Good luck ya. Bayangin lo lagi hidup di awal tahun 1900-an. Musik saat itu ya gitu-gitu aja. Masih didominasi orkestra klasik dengan harmoni yang rapi dan terstruktur. Tapi di tengah semua keteraturan itu,
ada beberapa komposer yang mulai bosen. Mereka pengen sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa bikin orang mikir, ini musik apaan dah? Lanjut. Ketika musik mulai jadi aneh, muncullah orang yang namanya Arnold Schoenberg, bapak musik kontemporer yang kayak ilmuwan gila di dunia nada. Dia menciptakan musik yang namanya musik atonal, yang artinya gak ada nada utama. Kalau biasanya lagu punya nada dasar yang bikin enak di telinga, nah musik atonal ini justru kayak puzzle yang gak punya pusat. Orang-orang tuh waktu itu shock banget, shock berat kayak, ada sih yang bilang musiknya keren nih, keren. Tapi ada juga yang bilang musik ini rusak. Tapi Schoenberg ini justru nggak peduli gitu loh, kayak bodo amat. Jadi dia malah ngelanjutin eksperimennya dengan sistem dodekafonik, sebuah metode di mana 12 nada dimainkan secara berurutan tanpa ada yang lebih dominan. Kemudian musik bisa hadir tanpa suara. Kira-kira gimana sih? Nah, kita lompat ke tahun 1940-an. Ada satu orang yang bener-bener beda sendiri gitu. Namanya John Cage. Dia percaya bahwa semua suara itu musik. Lo lagi dengerin suara kipas angin, itu musik. Lo lagi jalan terus denger klakson, itu musik. Karyanya yang paling terkenal disebut 433. Adalah sebuah pertunjukan di mana pianis nggak memainkan satu nada pun selama 4 menit 33 detik. Jadi ya diem aja gitu. Penonton awalnya bingung, terus sadar kalau mereka malah mendengarkan suara sekitar mereka sendiri. Kursi berderit, orang batuk, napas di ruangan. Jadi mereka tuh beli tiket performance itu cuman buat kayak lihat seorang pianis yang diam selama 4 menit 33 detik. Jadi kayak speechless gak lo? Nah, speechlessnya kita ini itu merupakan musik buat John Cage. Nah, jadi dari John Cage ini kita bisa lihat kalau musik itu bukan lagi soal nada, tapi ke pengalaman. Pengalaman apa yang dirasakan oleh penonton saat menonton pertunjukan nyeleneh dia. Ini bukan nyeleneh sih, sebutannya bukan nyeleneh, tapi itu art yang disebut musik kontemporer. Kemudian kita lanjut. Minimalisme, musik yang ngulang-ngulang tapi bikin nagih. Nah, kita lanjut ke tahun 1960-an. Musik kontemporer nih makin liar guys, makin merajalela. Musik genre minimalisme yang dipopulerkan oleh Steve Reich dan Philip Glass. Mereka bikin musik yang polanya simple, tapi dimaininnya berulang-ulang kali dengan perubahan kecil yang hampir nggak akan kita sadari. Dengerin musik mereka itu kayak nonton ombak di pantai. Kayaknya sama aja gitu, tapi sebenarnya selalu berubah sedikit aja, sedikit demi sedikit gitu. Tapi kita nggak bakal sadar. Selanjutnya teknologi masuk, musik jadi makin bebas. Masuk ke tahun 1980-an sampai sekarang, musik kontemporer makin luas. Teknologi berkembang, synthesizer dan komputer mulai dipakai untuk menciptakan suara-suara baru. Sekarang nih, musik nggak lagi cuma dari alat-alat musik tradisional yang bisa dimainkan secara fisik, tapi bisa dari efek digital, suara rekaman, bahkan algoritma komputer. Musik kontemporer sekarang udah nyampur ke film, game, atau bahkan instalasi seni. Jadi, musik kontemporer itu apa sih secara intinya aja lah. Intinya, musik kontemporer itu adalah bentuk pemberontakan dalam dunia musik. Jadi itu sesuatu hal yang baru. Dari eksperimen nada ala Schoenberg, keheningan yang bikin mikir ala John Cage, sampai suara digital di era modern, musik kontemporer selalu mencari cara baru buat bikin kita mikir, ini musik juga ya? Kalian jangan bosan dulu ya, kita masuk ke hubungan sumber bunyi. Sumber bunyi itu ibarat teman tongkrongan. Mereka bisa saling berinteraksi dan menciptakan sesuatu yang lebih menarik. Berikut beberapa cara sumber bunyi berhubungan dalam berbagai konteks. Yang pertama yaitu dalam musik. Bayangin lo lagi dengerin lagu. Ada suara gitar yang bikin melodi, ada suara drum yang kasih ritme, dan ada juga vokal yang bikin lagu itu bernyawa. Semua sumber bunyi ini digabungkan untuk menciptakan suatu harmoni yang enak didengar. Kemudian konteks kedua dalam lingkungan. Coba perhatiin sekitar lo. Suara hujan di genting, kendaraan yang lalu lalang, atau bahkan suara langkah kaki di trotoar.
Semuanya bercampur tanpa sengaja menciptakan musik secara alami. Dan yang ketiga, dalam teknologi. Kalian pasti pernah kan ke karaoke? Nah, mikrofon yang kalian pakai itu menangkap suara kita. Lalu diubah jadi sinyal digital yang dikeluarkan lagi melalui speaker. Teknologi memungkinkan bunyi alami atau suara kita dimodifikasi jadi sesuatu yang baru. Terus pasti ada pertanyaan, kalau misalnya musik kontemporer ini sebebas itu, emangnya bisa dipakai untuk membuat simbol bunyi dalam bentuk tulisan? Bisa banget. Dalam musik kontemporer ada yang namanya notasi grafis, yaitu simbol atau gambar yang digunakan untuk merepresentasikan suara yang nggak bisa ditulis dengan notasi musik tradisional. Tapi ada beberapa jenis musik kontemporer juga yang masih menggunakan notasi musik tradisional seperti biasa, seperti di musik-musik lainnya. Secara khusus, musik kontemporer itu punya simbol-simbol tertentu gitu. Yang pertama itu adalah garis bergelombang. Ini digunakan untuk suara yang terus-menerus, seperti suara angin atau desisan. Lalu yang kedua ada lingkaran dengan titik tengah di sini. Simbol ini untuk bunyi pukulan sekali, seperti tepukan tangan atau pukulan drum. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tanda panah ke atas dan ke bawah. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini untuk menunjukkan perubahan tinggi nada. Yang keempat adalah X, bentuk X gitu, pada garis. Simbol untuk suara tanpa nada spesifik, kayak ketukan di badan gitar atau suara gesekan. Nah, simbol-simbol ini bisa dikembangkan lebih kompleks sesuai kebutuhan musik yang akan dibuat. Musik itu nggak harus selalu pakai not balok kok. Bisa juga pakai simbol-simbol dan kode-kode kreatif kayak gini. Aduh, bosen banget nih. Main HP aja deh. Sumber bunyi bisa berasal dari berbagai media dan objek yang menghasilkan getaran. Beberapa contoh sumber bunyi adalah yang pertama alat musik, yang kedua benda sehari-hari, yang ketiga adalah tubuh manusia, dan yang keempat adalah alam. Hai guys, welcome back to our channel. Jadi hari ini kami bakal main Hear Me Out. Oke, jadi ini kayaknya emang agak tidak niat gitu ya, beda sama orang-orang yang kayaknya gede-gede gitu. Cuman yaudah lah ya. Jadi hari ini temanya apa nih? Seri apa ini? Tokoh musik kontemporer. Let's get started. Jadi untuk nentuin siapa duluan yang bakal meng-hear me out kan kue ini, kita bakal situ dulu. Oke, jadi yang pertama, Hear Me Out. Kok ngapa? Dan terus kalah. Dari aku ya. Sumpah. Tapi ini udah terlalu lama untuk kurang lama sih. Ih. Kok ngapa? Itu dia tadi ya? Dia kayaknya. Kok tahu enggaknya? Enggak. Sebenarnya kalau edisi musik kontemporer ini tuh kayak emang banyak artis-artis tua sih ya, musisi-musisi tua gitu. Jadi Hear Me Out. Sumpah dia masih tua. Ini keriput. Jangan lihat. Sorry, cabut bentar. Tapi ini tuh kayak lumayan Hear Me Out banget loh. Attractive sih. Ini last. Okay, yang waras please, wajar. Ini teman-teman jangan pada shock ya. Teman-teman jangan pada shock. Jangan pada shock. Jadi, tapi ini menurut opini aku pribadi ya. Oke. Hear Me Out. Apa sih? Burung wahon dia sudah. Semuanya diam.